はい。では始めましょうか。ちょっと待って、始めましょう。Ini caranya supaya bisa view-nya full screen itu yang mana ya? Oh, これか。Oh, ya, これですね。temanya di sini saya ambilnya langsung yang di tengah-tengah. はい、アンジャーさんはタイトル読んでください。タイトル読んでください。Ini yang Nihonjin. Nihonjin wa Sakura Daisuki. はい。日本人は桜が大好き。そうですね。日本人は桜が大好き。Eventnya ini namanya adalah apa? Sakura. Tapi yang di ilustrasi ini gambarnya dia ngapain nih? Melihat bunga sakura itu kan ada namanya kan? Namanya adalah Hanami. So desu ne. Ini hanami ya. Ohanami kalau lebih sopannya adalah ohanami ni ikimashita. Ya, hanami shita koto arimasu ka, Anjala-san? はい、したことはありますか？したことありますね。そうですね。いいですね。私はまだ行ったことありません。はい。日本に行ったとき、短いですからね。そう、短い期間で、時間とか、1週間とかぐらいでだけですね。あとは、私、春に行ったことはありません。いつも夏、春の最後とか、夏、そう。2回行ったんですが、2kali ya。1回日本に行きましたが、その時は全部夏だった。はい。だから花見も、桜の花も、雪もまだ見たことがありません。そうですね。はい。その花見っていうのは、やっぱりピクニックみたいですね。桜の木の下で、お酒飲んだり、歌ったり、みんなとワイワイしたり、そうですね。楽しんで、そうですね。楽しみにするとか、そうですね。Hai, nah di sini ada beberapa bunpo yang kemarin sempat Anjala-san tanyakan gitu ya, te oku atau te okimas. Ya, jadi di sini ada dua penggunaan te oku. Ya kan, yang ichibang yang pertama di sini adalah nani-nani te oku yang artinya in advance dalam bahasa Inggris. Maksudnya kita persiapkan dahulu sebelumnya. Hai, kita persiapkan dulu sebelumnya. Junbi suru koto. So desu ne. Junbi suru. Akan. Ya, akan. Jadi kita persiapkan dulu. Misalnya itu kan wasurenai you ni kaimono no listo. Tatoeba kaimono no listo. List apa? Kaimono. Kaimono memo. Kaimono no listo memo shite okimasu. Ya, wasurenai you ni. Bisa pakai yoni juga. Wasurenai yoni. Supaya tidak lupa memo shite okimasu. Jadi, kita sebelum kaimono. Kaimono suru mae ni. Ya. Kaimono suru mae ni memo shite okimasu. Jadi, memo kakimasu bisa. Kaite okimasu bisa. Memo suruh juga bisa. Di sini artinya adalah menulis memo maksudnya. Memo suruh juga boleh. Jadi kaimono desu to list belanjaan gitu kan. Wasurenai you ni supaya tidak lupa memo shite okimasu. So, itu yang artinya adalah maemote junbi suru. Jadi kita lakukan sebelum sesuatu hal. Kita persiapkan dulu sebelum suatu hal. Nah, ada juga yang contoh yang kedua. Bentuknya masih sama te okimasu.
Tapi ini memang biasanya te okimashita. Biasanya memang diletakkan. Tapi bukan sih, kalau diletakkan nanti yang okimas yang arti sebenarnya ya. Okimas meletakkan. Kalau ini te oku adalah sono mama ni suru. Membiarkan dalam keadaan seperti itu. Misalnya, saya membiarkan jendela terbuka. Ya, membiarkan jendela terbuka. Mado aite okimasu. Bentuk T juga ya? Bentuk T juga. Jadi memang ini T. TK. Doshi TK. Verba TK plus oku. Jadi, senpuki o tsukete, itu nete shimaimashita nanti. Senpuki o tsukete okimasu juga bisa sih. Membiarkan kipas anginnya menyala. Kayak gitu. Jadi ada dua, sono mama ya, sono mama ni suru sama yang mae mote junbi suru. Jadi ini artinya agak berbeda antara yang satu dan yang dua. Dilihatnya dari mana? Lihatnya dari konteks kalimatnya. Kira-kira artinya ini lebih ke yang mana? Nanti kita coba lihat contoh-contohnya di bawahnya ya. Selain te okimasu, ada juga yang kedua. Bentuk pola kedua ini ya. Demo i desu. Kak, demo i atau demo i ya. Demo i tapi di sini verba te, teke, mo i. Mo i. Hai. Tabete mo i desu. Ya kan boleh kayak gitu kan. Tidak ada masalah kayak gitu. Ini kita sempat bahas juga di pertemuan yang sama Ilmasang. Kemarin itu kan temo i. Lawannya adalah tewa ikemaseng atau temo. Kalau ini bukan, kalau yang di nomor 2 ini bukan lawannya, ini sama ya. Lawannya adalah tewa ikemaseng. Ya. Tabete wa ikemaseng, tidak boleh makan. Tapi kalau tabete mo i boleh makan. Nah, kalau yang temo kamaimaseng itu juga kamawanai. Kamaimaseng itu kamawanai ya. Tidak masalah tidak datang. Konaku temo itu nanti. Kalau ini kitemo kamaimaseng, datang pun tidak masalah. Kitemo kamaimaseng. Yang penggunaan moka Kamaimaseng? Moka. Mana moka? Itu temo kamawanai. Temo kamawanai. Omo. Temo, lalu kata kerjanya adalah kamawanai, kamaimaseng. Kata kerjanya adalah kamaimas, kamau. Hai, kamau itu artinya mempermasalahkan. Tapi kalau kamaimaseng tidak mempermasalahkan. Jadi kalau yang di sini kitemo kamaimaseng tidak masalah kalau datang. Misalnya yasumi no hini. Yasumi no hini pada hari apa? Libur. Kaisha ni kitemo kamaimaseng. Tidak masalah datang pada hari libur. Ke kaisha. Ke kantor. Iya. Misalnya kita Sabtu Minggu walaupun gak ada kerja, kita tetap bisa datang ke kantor. Cuman sekedar ngerjain kerjaan yang belum selesai atau cuman sekedar mungkin kalau di sini ya kayak mainan wifi-nya atau pakai fasilitas kantor. Kitemo kamaimaseng. Gak masalah. Tapi kalau misalnya yasumi no hini kaisha ni kite wa ikenai desu. Ikenai desu. Ikenai itu dame desu. Tidak boleh datang. Tidak boleh datang. Itu berarti memang betul-betul sudah larangan. Tidak boleh. Harus libur. Nggak boleh datang ke kantor di hari libur. Kayak gitu. Hai. Nah, memang kalau untuk yang temo kamaimaseng ini memang biasanya yang dipakai hanya yang dibentuk negatif ya. Temo kamaimaseng. Jadi temo kamaimas nggak ada. Adanya temo kamaimaseng.
artinya tidak masalah. Jadi kamaimaseng ini ya, kamaimaseng ini memang bermasalah nggak kira-kira untuk lawan bicara kayak gitu? Mengundang masalah nggak? Misalnya kalau kita kos gitu ya, kita lalu undang teman untuk nginep di kosan. Kita harus tanya ke kakak Rinohito, kita harus tanya ke ibu kosnya kan. Tomodachi ga tomattara atau tomodachi ga tomete mo kamaimasen ka? Kalau teman saya nginep ada masalah nggak? Kayak gitu. Nah, kita coba lihat yang 2 ini dulu ya. Kita coba lihat yang contohnya dulu. So desu ne. Ini yang teoku dulu ya. Teoku dulu. Hai, judulnya adalah apa? Ohanami o Ohanami no basho o totte okimasu. そうです。Ohanami no basho o totte okimasu. Artinya apa di sini? Akan totte mengambil tempat untuk hanami. Hai. Tempat hanami. そうですね。 Tempat. Iya, mengambil tempat. Betul. Betul, mengambil tempat ya, betul ya. Jadi memang di sini artinya adalah mengambil tempat. Kan kalau hanami, yang ini ya. Kan kalau hanami memang begitu aturannya ya. Kita datang ke taman, lebih nyari cari-cari, nyari tempat duluan, lihat-lihat, tikernya dipasang duluan, kayak gitu kan. Jadi kalau udah ada tikernya berarti artinya udah ada orangnya, kayak gitu kan. Jadi ini yang tadi artinya yang lebih kemana? Yang ichi atau yang ni? Yang ichi ya, karena mempersiapkan. Kita mempersiapkan ambil tempat hanami sebelum melakukan hanaminya. Oke. Ja, ichibang. Ichibang. Kyono Saka. Kyono saka no shiai. Terebi oni. Bukan terebi tapi video. Video ni Rokuga shite okune. Hai, coba diulang dari awal. Kyo no saka. Kyo no saka no shiai. Kyo no saka shiai. Video ni rokuga shite okune. そうですね。はい。今日のサッカーの試合。apa ini? 今日のサッカーの試合。Hari ini pertandingan sepak bola. Jadi ini pertandingannya dulu ya. Pertandingan sepak bola hari ini, ya kan? 今日のサッカーの試合。今日のサッカーの試合。Pertandingan sepak bola hari ini, video ni roku ga shite oku ne. Roku ga shite okimasu ne. Ini kita berbicara ke lawan bicara kan? Kita meminta mereka. Video ni roku ga suruh. Di sini ada rokunya record, ada ga-nya gambar. Maksudnya kalau video ni roku ga suruh apa artinya? Merekam. Iya, merekam. Merekam ke video. Jadi shite oku ne, tolong lakukan ya. Lakukan rekaman video ini. Kayak gitu. Ya. Video ni
Rokuga shite oku ne. Kayak gitu. Berarti oku. Gak ada masalah ya. Berarti artinya video ni rokuga shite oku ne. Persiapkan merekam. Tolong siapkan untuk merekam pertandingan hari ini. Untuk merekam video pertandingan sepak bola hari ini. Tolong rekam, jadinya kan kayak gitu ya. Rekam video pertandingan sepak bola hari ini. Ya, ini bisa tapi memang kalau rekaman video pertandingan sepak bola itu biasanya jarang ya kita nonton bola tapi kita ngerekam. Jadi biasanya ini adalah terebi desu ne. Di TV itu ada tayangan sepak bola ya, pertandingan sepak bola. Lalu kita rekam tayangan TV itu. Biasanya kalau di TV Jepang, kalau yang dulu ya sebelum ada TV kabel ya, kalau TV kabel sekarang kan kita bisa putar tayangan yang beberapa jam yang lalu pun kita sekarang bisa ya kalau di TV kabel ya. Kalau dulu di Jepang itu ada yang namanya kaset videotape. Itu ada alatnya biasanya di bawah TV itu kita beli alat untuk merekam tayangan televisi. Jadi biasanya gitu di rumah-rumah Jepang juga. Saya taunya juga dari dorama. Jadi kalau misalnya kayak ada anak kecil yang punya kartun favorit tapi dia sekolah atau dia ada kegiatan atau dia main di luar, dia akan minta ke ibunya atau dia minta ke neneknya, mesti orang yang ada di rumah untuk tolong rekam tayangan ini ya, tayangan kartunnya ya, kayak gitu biasanya. Jadi ini kalau saya lihat konteksnya ini kayaknya pertandingan sepak bola yang ada di TV, tolong direkam kayak gitu. Mungkin ini masih yang zaman dulu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Hai. Nah, lalu juga ada yang di nomor 2. Di nomor 2 coba dibaca dulu. Reizouko kara nomimono o dashite oite. Hai, so desu. Artinya apa? Dari kulkas minuman keluarkan minuman oku. Iya. Oite. Betul. Jadi okumate oite-nya tuh sebenarnya kita nggak punya terjemahan dalam bahasa Indonesia yang enak. Nggak ada. Jadi ya udah, maksudnya di sini adalah tolong keluarkan. Jadi oite ini harusnya ada kudasainya, cuman nggak ada ya. Tolong keluarkan minuman dari kulkas. Jadi kalau Anjala Sang mau menerjemahkan, okimasnya itu diterjemahkan apa sensei? Nggak bisa, nggak ada. Nggak enak, nggak ada terjemahannya. Langsung aja, tapi harus tahu ini maksudnya adalah kita persiapkan dulu. Kita keluarkan dulu minumannya dari kulkas. Jadi kita tahu artinya, tapi untuk penerjemahannya ini sama aja seperti halnya tidak ada kata-kata teokimasnya. Mungkin misal kita lagi jumbi makan malam. Iya, atau mungkin party kayak gitu. Party, dan ada yang menyuruh reizouko kara nomimono dashite oite. Hai, betul. Jadi konteksnya gitu. Jadi kita memang harus berimajinasi. Kira-kira ini konteksnya, suasananya, bamengnya itu seperti apa. Jadi tolong keluarin minuman dari kulkas kayak gitu. Soro-soro party desu kara, atau sebentar lagi party no jikang, atau sebentar lagi teman-teman datang. Keluarin minumannya dari kulkas kayak gitu. So desu yo ne. Lihat situasi juga ya, berarti kondisi. Ya, betul. Kita harus tahu kira-kira kondisinya percakapan ini tuh posisinya gimana.
Kayak gitu. Ya itu berimajinasi ya kita memang harusnya. So, Deone. Nah, lalu nomor 3. Sore kata su. Z. Kalau ini z. Hampir kayak D. Z. Kore kata zu kete. Kata z. Kete naide. Sore kata zu kete naide. Nggak ada T-nya. Sono de. Kata suke naide. Sore kata zuke naide. Sono mama daste oite kudasai. そうです。そう。それ、片付けないで。片付けないで。Itu dari kata zukemas. Bentuk positifnya adalah kata zukemas. Kata zukeru. Merapikan. Yes, betul. Merapikan. Kata tsukenai de. Tolong itu jangan dirapikan. Sono mama. Ini enak. Langsung dikasih tulisannya. Sono mama dashite oite kudasai. Keluarin aja seperti itu. Keluarkan dalam kondisi seperti itu. Kayak gitu. Tidak perlu, tidak usah, atau jangan dirapikan. Itu jangan dirapikan. Keluarkan saja seperti itu. Kayak gitu. Berarti kalau mamanya dibuang artinya juga tidak berubah ya saja. Enggak berubah, betul. Sono mamanya enggak ada pun harusnya artinya sama. Ini sama kayak yang di nomor 4. Iya kan? Iya. Sono daste oite kudasai. Cuman ini memang dia menekankan, nggak perlu dirapikan. Karena kan kalau kata zukemas, kalau kita rapikan berubah. Iya kan? Nah, ini untuk menekankan tidak usah dirubah. Sono mama, seperti itu saja. Sono mama. Oite. Keluarkan seperti itu, gitu. Nggak perlu dirapikan, keluarkan seperti itu. Nah, yang tidak ada sono mamanya, maksudnya kata-kata sono mamanya itu tidak tertulis, tapi artinya itu ada sono mama, itu di nomor 4. Coba. Eakong keshimashou ka? Atsui kara sukete oite. Hai, jadi ini percakapan ya, 2 orang ya. Ada yang eakong keshimashou ka? Eakong keshimashou ka? Ini dia menawarkan untuk apa? Untuk menyalakan. Jigao. Keshimasu. Kesu. Keshimas. Kalau menyalakan itu tsukemas. Ini lawannya. Menutup. Kalau lawannya nyala apa? Mematikan. Iya. Lawannya nyala mematikan. Keshimas ini bisa kalau untuk ini halnya alat-alat elektronik artinya adalah mematikan. Tapi kalau tulisan itu menghapus. Iya. Penghapus bahasa Jepangnya adalah keshigomu kan? Hai. Karet penghapus. Jadi keshimashou ka, dia menawarkan untuk mematikan eakong. Nah, lalu lawan bicaranya bilang atsui kara, aduh panas, ini panas nih, biarin nyala aja. Kan kayak gitu. Tapi tidak ada kata-kata sono mamanya. Biarin nyala, maksudnya kan gitu. Biarkan menyala. Tsukete oite, kayak gitu. Tsukete oite, kayak gitu. Bahkan bentuk okimasnya pun berubah menjadi T kan? Tsukete oite, bukan tsukete oku. Karena kalau nanti te oku, tsukete okimas, itu kayak kita yang akan menyalakan. Tapi kalau tsukete oite, itu kan bentuk T itu kan artinya sudah berlangsung ya, sedang berlangsung ya. Hai. Awalnya kita belajar bentuk T imas itu kan artinya adalah saat ini sedang. Betul. Jadi tsukete oite maksudnya adalah ya sudah nyalakan aja. Kayak gitu, biarkan menyala. Di sini artinya jadi biarkan menyala. Nah, ini yang dibilang bentuk te okimas ini artinya beda-beda.
Ya kan, kayak yang di nomor 1 sama yang di nomor 4 artinya akan berbeda jauh. Ya kan? Iya. Betul. Inilah yang mungkin membuat Anda Lasang awalnya bingung. Ini apa artinya? Karena Anda Lasang berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Hai. Ya kan? Jadi kalau saya bilang advice-nya, sarannya adalah tidak perlu bingung bahasa Indonesianya apa, Sensei. Nggak usah. Anggaplah ini nggak ada bahasa Indonesianya. Tapi kita paham ini penggunaannya untuk apa. Yang pertama untuk memberitahu, mempersiapkan, ya kan? Yang pertama untuk persiapan. Yang kedua untuk membiarkan dalam satu keadaan tertentu. Kayak gitu. Desu ne, daijoubu? Hai. Oke ya. Nah, kita lanjut yang ke bentuk yang kedua. Yang kedua ini yang temoi, temo kamawanai. Ini masih nyambung ya, sejajar ya. Temoi itu artinya boleh, temo kamawanai artinya juga tidak masalah. Artinya boleh kalau tidak masalah kan? Tuh. Coba dibaca dulu. Ohanami wa sukoshi sawaide mo in desu ne. Hai, in desu ne. Bentuk ada endes. Bentuk endes. Ini pernah ya? Pernah. Di Minam Nihongo ada ya, penekanan ya? Ada yang kedua awal-awal. Betul, di kedua di bab pertama. Atsuin desu ne. Panas ya, itu kayak kita menekankan. Nah, ohanami wa berarti di festival ini di event melihat bunga ini sukoshi sawaide. Sawaide ini bentuk T. Sawaide. Coba cari bentuk T dari apa? Sawaide. Bentuk T yang berubah menjadi ide itu apa? Anjala-san. Mi. Apa? Mi. Kalau mi misalnya nomimas ya. Iya. Nomimas nonde. Ini ide, nggak ada n-nya. Ide. Ki. Kalau ki itu ite. Astaga. Gi. Hai. Gi. Hai. Sawagi. Sawagi mas. Mas. Iya, sawagi mas itu bentuk mas. Kalau bentuk kamusnya sawagu. Sawagu. Iya, bentuk kamusnya sawagu. Bentuk masnya sawagi mas. Bentuk T-nya sawaide. Saya nggak perbanyak bentuk T ya. Karena nanti kalau ketahuan bentuk T-nya belum ajak, belum pas fondasinya, akan saya balikin ke bentuk T lagi nih. Saya anggap udah bisa. Oke? Sawaide dari sawagu ya, karena kan ide. Utsuru ete, bumunu ende, sushite guide, kiite, guide, sushite. Itu untuk yang verba tipe 1, golongan 1. Hai. Jadi artinya ini gimana? Sawai demo in desu ne. Sukoshi sawai demo in desu ne. Artinya apa? Sedikit memaksa Sawagu itu apa sawagu? Sawagimas. Sawagimas ini lihat ilustrasinya. Sawagimas. Apa? Sedikit. Ini yang ada itunya loh, ada kayak tanda yang ditekan, ada tanda kayak garis-garisnya itu yang dimaksud sawagu. Orang-orang yang ada 3 orang, yang lagi kampai-kampai, ada yang lagi berdiri-berdiri. Mereka itu sawaide mas. Ini yang unik di Jepang ya, jarang-jarang kita di Jepang itu boleh di tempat umum itu sawaide mas.
Menari. Kalau menari kan odorimasu. Menari odorimasu. Iya. Ini nggak menari. Sawagimasu. Kasih clue. Clue-nya adalah urusai no koto desu. Urusai koto. Urusai. Dia kan kata kerja ya, ingat ini kata kerja, jadi harus kata kerja. Kata sifatnya adalah kalau sawai deiru itu urusai desu. Urusai. Ngobrol, tertawa. Tertawa apa bahasa Jepangnya? Waraimasu. Iya, dan kalau tertawa itu kesannya positif loh. Bahkan tertawa pun kadang nggak harus terbahak-bahak kan? Iya. Sawai deimasu yo. Ohanami. Coba ini konteksnya Anjala-san flashback lagi, throwback lagi. Waktu hanami itu kita di public space kan, kita di ruang terbuka, di ruang umum. Kita nyanyi-nyanyi, kita minum-minum, ya kan? Ngobrol-ngobrol. Kita itu sawai deimasu. Dalam konteks negatifnya ya, kita itu sawai deimasu. Urusai. Berisik. Urusai. Iya, urusai berisik kan. Sawai deimasu ini juga berisik. Oh, berisik. Nah, ini di sini disebutkan. Negatif. Iya, negatif kan? Urusai juga dia negatif kan? Maksudnya di sini sukoshi sawai demo i. Artinya apa berarti kalau sukoshi sawai demo i? Oh, sedikit berisik, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau yang di sawagu ini adalah kita membuat suara kan, membuat kerusuhan, membuat keberisikan kayak gitu. Kalau berisiknya tadi mungkin kata sifat, ya kan, urusai. Nah, sawagu ini memang dia negatif ya, secara maknanya ya, berisik kan. Hoka no hito ni mewaku sudo. Di Jepang, berisik itu termasuk membuat orang lain mengganggu orang lain, mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, tapi di sini disebutkan ohanami wa, di saat ohanami sukoshi sawai demo i. Nggak apa-apa kita berisik sedikit, karena kan semua orang pun juga dalam kelompoknya masing-masing, dalam standnya masing-masing itu mereka menyanyi-nyanyi, minum-minum kayak gitu kan. Makanya di sini orang 3 itu sawai deimasu. Orang 3 yang ada di tikar itu mereka sedang berisik. Nah, orang 2 yang lagi jalan, yang lagi cewek cowok ini, mereka nggak ada masalah. Wong ini konteksnya hanami kok nggak apa-apa berisik sedikit. Mereka tidak akan ditegur, mewaku kakek mas, kalian membuat orang lain terganggu gitu. Tidak. Mewaku. Misalnya Anjala-san kemarin misalnya kan uchide patio shimasu. Ya. Tonari no hito ni mewaku o kakete imasu. Sebenarnya termasuk mewaku o kakete imasu. Karena sawai de imasu. Karena Anjala-san berisik kan kalau party kayak gitu. Jadi pakai sawai de imasu ini kata kerja baru ya, sawai de imasu. Sawagu. Hai. Negatif ya. Iya, sawagu, sawai de imasu. Hai, lanjut ya, baca Ichini Sangyong, reibungnya dibaca dulu. Kore moratemo ii desu ka? Kore o morattemo ii desu ka? Artinya? Ini
Boleh saya terima? Yes. Apakah boleh saya terima? Boleh saya ambil, boleh saya terima, betul ya. Boleh saya ambil, boleh saya terima. So, this. Hoka ni wa Imbang? Okasang. Tsukudai wa Sunda kara. Sunda kara. Asobi ni ite mo ii? Okasang, sukudai wa Sunda. Sukudai wa Sunda kara. Hasunda. Sudah libur. Mungkin Hasunda. Hasunda. Nah, saya juga ini baru tahu Hasunda. Nah, sukudai wa Sunda. Libur ya? Chigaimasu Jadi yo. kosong. Sunda itu bahasa Sunda. Sebentar, jangan. Sunda, mungkin ini ya. Selesai ya. Pakainya sumimas. Kanjinya sumimas tahu? Kanjinya sumimas. Ya. Sunda. Sebentar. Ini bukan sumimas yang tinggal ya. Ini adalah sumimas yang ini. Tomat deh, kanjinya saya tulis. Sumimas. Artinya selesai. Ini sumimas. Enggak ketemu. Iya, ini sumimas. Artinya selesai. Kenapa dia nggak pakai wata ya? Biasanya ini sumanai. Kalau sumimasen itu Hai, sudah selesai. Pakai ini, iya. Sumimas, owata ya, sama dengan owata. Ini baru sih. Sukudai wa sunda kara. Sukudai wa owatta kara. Sebenarnya seperti itu ya. Sama. Owatta kara. Lalu asobi ni itte mo ii kan gitu ya. Hai. Okasang. Sukudai wa Sunda kara. Asobi ni ite mo ii. Okasang, karena PR-nya sudah selesai, boleh pergi untuk bermain. Boleh pergi untuk bermain. So desu yo ne. Asobi ni itte mo ii gitu kan. Oke, Sangbang. Selesai. Raishu no Kinyobi. Raishu no Kinyobi yasunde mo kamaimasen ka? Hari Kamis minggu depan. Apakah tidak masalah jika libur? Kalau libur? Ya, apakah tidak masalah kalau libur? Kamaimasen ka gitu kan? Oke, Sugi. Kamaimasen ka? Heya ga hiroi kara osei kite mo kamaimasen yo. Heya ga hiroi kara. Heya ga hiroi desu kara. Apa berarti itu? Karena kamarnya luas. Karena kamarnya luas, ozei di sini maksudnya hito ya. Hito no koto ga takusang. Kalau takusang itu kan kadang memang untuk barang ya. Ozei itu banyak, bukan semua. Ozei. Dari oki kan? Oh iya, itu kanji oki. Cuman ini bahasanya adalah ozei. Ini harusnya zei-nya ada kanjinya, cuman mungkin karena N4 jadi dianggap kanjinya belum perlu dimasukkan. Jadi harusnya itu adalah ozei-nya ozei no hito. Zei-nya adalah ikioi. Kalau yoku bisa nggak? Nggak bisa.
Nggak bisa. Yoku itu intensitas, kualitas ya. Yoku itu kualitas, bukan kuantitas. Paham nggak? Hai. Kalau yoku itu untuk hal yang kita nggak bisa lihat, ukurannya nggak ada. Yoku dekimashita. Wah, kamu bisa berhasil dengan baik, gitu kan. Keberhasilan itu kan ukurannya nggak ada. Kita nggak bisa lihat dengan mata, kan? Yoku nemashita. Saya tidur dengan baik. Saya tidur dengan cukup. Saya tidur dengan banyak, misalnya, kan? Saya tidur dengan cukup. Yoku nemashita. Nggak terukur. Kualitas soalnya itu. Kualitasnya yang ditekankan kalau yoku. Kalau takusang itu kuantitasnya. Ringo ga takusang arimasu. Maaf. Ringo ga takusang arimasu. Ada banyak apel. Ringo. Bahkan takusang benkyou shimashita. Sebenarnya nggak apa-apa. Takusang benkyou shimashita. Kalau misalnya kita belajarnya banyak. Kita belajar bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Arab, macam-macam. Takusang benkyou shimashita. Banyak. Kualitasnya banyak, kan? Ada 5 lebih bahasa yang kita pelajari. Takusang benkyou shimashita. Tapi kalau kita belajarnya itu fokus, rajin gitu ya, selama 2 jam itu kita belajar terus tanpa diganggu, yoku benkyou shimashita. Kualitas belajarnya yang bagus kalau yoku. Kalau takusang, banyak berapa subjek materinya yang kita belajar. Jadi kalau untuk yang oze ini nggak bisa diganti dengan yoku. Hai. Karena kalau di sini oze-nya sendiri itu memang maksudnya adalah banyak orang, hito ga takusang. Nah, memang ini biasanya pasangannya adalah oze no hito. Kanjinya memang yang sebelah kanan itu agak susah, makanya di sini nggak dimasukkan. Gitu. Daijoubu? Kanji seihin? Bukan kanjinya seihin. Bukan ya. Seihin itu yang kayak Nihong Sei itu kan maksudnya made in itu kan ya? Bukan. Seihin yang ini maksudnya. Kalau itu produk. Iya, ini produk. Seihin. Tadi apa tadi? Maksudnya mana? Zehi. Oh, zehi. Zehi ikitai desu. Itu maksudnya. Zehi ini, zehi. Artinya apa? Zehi, saya sangat ingin pergi. Oh iya. Zehi, tabetai. Saya sangat ingin makan. Memang zehi ini pasangannya adalah bentuk ingin, bentuk tai. Tapi yang lebih gitu ya. Ya. Bisa juga zehi kayak silakan kita juga bisa pakai kayak gitu. Zehi Indonesia ni ite kudasai. Iya, dozo bisa. Kayak misalnya kayak kita kalau ditawarkan Indonesia ikimasen ka? Kayak gitu kan. Zehi ikitai. Itu kayak cuman lip service aja. Zehi ikitai desu. Kayak gitu. Tuh desu ne. Zehi, kita kayak menawarkan, silakan loh nginep di rumah saya, nggak usah nginep di hotel, nginep di rumah saya aja. Zehi watashi no uchi ni tomatte kudasai. Kayak gitu. Silakan, kita bisa pakai kayak gitu juga. Zehi nonde kudasai, kayak gitu. Bisa. Sama pengganti doso juga bisa. Betul. Nah, oke ya. Jadi ini balik lagi ke oze ya. Oze ini tadi kanjinya seperti itu. Maksudnya adalah hitoga takusang idu koto. Jadi di saat banyak orang gitu kan. Oze no hito kite mo kamaimasen. Nggak masalah kalau yang datang jumlahnya banyak. Oke? Daijoubu. Oke ya. Nah, kita balik ke sini dulu. Kita lanjutkan yang nomor 3 dan 4.
Oke. Nomor 3. Bentuknya adalah apa itu? Utai. Yang suzukemas. Hai, utai tsuzukemas. Ya kan? Utai tsuzukemas. Ini bukan bentuk T, tapi bentuknya mas. Jadi, ibarat itu utai mas kan bentuk kamusnya adalah apa? Utai. Mas. Bentuk kamusnya gimana? Utau. Utau kan? Jadi ini bukan utau, bukan juga utate, bukan juga bentuk T. Tapi bentuk mas yang masnya dicoret. Utai tsuzukemas. Terus bernyanyi. Suzukemasnya itu sebenarnya adalah melanjutkan ya. Jadi misalnya kalau di awal kita tadi kan misalnya hajime masho, mari kita mulai. Tapi kalau misalnya suzukemasho, mari kita lanjutkan. Suzukemas itu artinya melanjutkan. Suzukemas. Jadi ini memang tsu. Jadi tsu dikasih teng-teng itu du ya. Tapi orang Jepang nggak bilang du sama do kita. Bilangnya adalah zu. Kayak gitu. Jadi kayak dzu. Dzu. Tsuzukemas. Kalau di keyboard itu du di keyboard. Yang kana input. Yang komaji input. Jadi tsuzukemas, meneruskan. Utai tsuzukemas. Bentuknya adalah bentuk verb mas, kata kerja mas, plus tsuzukeru. Hai. Lalu yang yongbang. Yongbang ohanami to iu. Ohanami to iu ibein. Itu ada teng-tengnya, jadi B. Iben to. Hai, ibento. Ohanami to iu ibento. Jadi di sini kita dijelaskan hanami itu bukan apa namanya di sini. Hana o miru, melihat bunga, bukan. Kan lebih dari sekedar melihat bunga kan, kita tidak berdiri di bawah pohon terus melihat bunga secara apa namanya? Kita lakukan seperti itu, letterlek ya istilahnya ya. Jadi hana o miru gitu kan. Tapi di sini adalah ibento no koto. Event yang disebut ohanami kayak gitu. Artinya apa sih hanami ini? Kita duduk di bawah pohon sakura, kita minum-minum, makan-makan, nyanyi-nyanyi, rame-rame. Itu yang dibilang hanami toyu ibento. Harus ada ibentonya. Ibentonya artinya apa? Event. Ini toiyu event. Iya, ini yang jadi fokusnya bukan ibentonya, tapi toiyu. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini hanami. Hanami itu apa sih? Hanami itu event. Toiyu ini desu ka? Iya. Maksudnya kayak tadi ya, saya menjelaskan dari ozei. Ya. Saya menjelaskan ozei. Kata lainnya dari ozei itu kan hitoga takusang imas. Ya kan? Ozei to you know wa. Ozei to you know wa. Jadi tambahin partikel no wa juga boleh. Ozei to you know wa yang disebut ozei adalah to you know wa-nya di sini adalah untuk adalahnya ya. Hito ga takusang iru koto desu. Di mana banyak orang kayak gitu. Di mana ada banyak orang kayak gitu kan. Ozei to iu no wa hito ga takusang iru koto desu. Kayak misalnya kita menjelaskan tentang apa? Makanan Indonesia, soto. Soto ayam tuh kayak. Soto ayam itu apa? Soto ayam wa nan desu ka? Gitu ya. Misalnya ditanya sama orang Jepang, soto ayam wa nan desu ka? Soto ayam to you no wa tori niku no supu desu. Atau misalnya kalau tori niku no supu itu terlalu simpel. Tori niku no supu de lemongrass no 材料が入っている
atau apa kita jelaskan apa soto ayam secara detail gitu ya. Itu Emang ada lemongrass-nya? lemongrass itu apa sih? Serai kan? Serai. Enggak ya? Enggak. Pakai apa sih? Udah biasa. Kunyit. Aduh, Iya, bukannya pakai lebih ke kunyit. Oh, iya, lupa. Ya, gitulah. Jangan soto ayam. Misalnya apa? Ya, nasi goreng. ya boleh lah. Nasi goreng to you know apa? Rice. Ya, yaki gohang tuh kak. Cahang. Yaki gohang. Cahang nanti. Iro. So deyo ne. Takoyaki to you know wa bisa maru no katachi no tako no okashi tuh kak. Kayak gitu. Snack yang berbentuk bulat, isinya gurita. Jadi menjelaskan ya, untuk menjelaskan to you itu tadi. Hai, lanjut ke mau lanjut ya. Sebentar, ada pertanyaan apa tadi? Enggak, belum yang gitu, belum nulis. Ada kaki masang. Oke, yang ini ya, yang to iyo. Oh iya, yang ini ya, teorinya. Sorry. Hai. Kore desu ne. Jadi memang dia ketemunya kata benda ketemu kata benda untuk menjelaskan. Oh iya. Benda. Jadi bukan. Makanya tadi saya juga kan pakai koto des ya kan. Oze itu you know wa. Oze-nya kan di sini sebagai kata benda. Lalu hito ga takusang iru koto des. Saya akhiri dengan koto des supaya takusang irunya tadi ini, imasnya ini menjadi kata benda. Caranya supaya kata kerja berubah menjadi kata benda pakai modifier, pakai perubah. Merubahnya dengan apa? Dengan pakai koto. Iyo. Benda. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan satu istilah ya. Kayak di sini yang dijelaskan istilahnya adalah hanami atau adalah event kayak gitu. Ya. Bisa dipakai untuk macam-macam. Tempe toyu noa, tempe toyu apa misalnya kayak gitu. Tempe toyu tabemono kayak gitu kan jadinya. Tempe toyu tabemono desu. Oke, yang sekarang yang Suzukeru ya. Suzukeru sama toyu kita baca dulu. Cikau. Artinya ini nanti saya kasih soal ya. Jadi Anda mengerjakan soal yang berhubungan dengan 4 materi ini. Contohnya dulu, Suzukeru. Noi. Coba dibaca dulu. Noi wa asakara zuto utai suzukete imasu. そうですね。ノイは、ini mungkin nama ya, hito no namai. Nama ya. So, hito no namai desu ne. Noi wa, jadi kan dia, Noi wa asa kara zutto utai tsukete imasu. Oh, ini ilustrasinya ya, benar ya. Dari yang tadinya ada matahari, terus ada jamnya itu masih jam 10, ya kan? Sampai matahari terbenam jam 4:30, jam 5 menuju jam 5 ya. Zutto utai tsukete imasu. Dia terus-terusan. Sugoi yo ne. Kayak misalnya watashi wa doyobi, nichiyoubi, ashita. Asa kara hiru made zutto saberi tsukete imasu toka zutto mengajar narai osie tsukete imasu ya bisa. Osie mas. Kalau narai mas belajar atau
Saya ngobrol terus, saya ngomong terus gitu kan. Zutto saberi tsuzukete imasu. Saberi. Nodo ga daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Kadang kan anaknya yang saya suruh ngomong. Hai dozo, kayak gitu. Hai dozo, kayak gitu. Tapi emang di sebelah saya pasti ada botol minum yang besar kayak gitu. Selalu. Iya. Kanarazu desu ne. Zutto. Jadi ini terus-terusan ya, non-stop ya artinya. Karena Suzukimasu tadi kan berlanjut ya. So desu yo ne. Saberi suzukemasu. Suzukemasu. Saberi suzukemasu. Saberimas tuh soalnya kan ngoceh itu. Bedanya dengan hanashimas, kalau hanashimas tuh ada lawannya. Berbicara, apa mau ngobrol. Tapi kalau saberi itu kayak kita ngomong ngoceh itu saberi. Hai. Tapi lebih ke saberi sih ya. Saberi, betul. Betul. Karena kalau saberi itu memang fokusnya di kita. Kita yang banyak ngomong, yang lain yang lawannya itu cuma dengerin. Tapi kalau hanashi itu kayak kita ngomong yang lawannya nimpalin, kita ngomong yang lawannya nimpalin, kayak gitu. Kalau saberi itu ya memang kita ngomong, yang lain tuh cuma pasif mendengarkan. Kesannya jadinya seperti itu. Emang gitu sih. Karena mengoceh. Mengoceh. Apa ya bahasa Indonesianya yang ngoceh ya? Ngobrol. Iya. Kalau ngobrol ada lawannya, mengobrol. Hanasu, betul. Ngobrol tuh lebih ke hanasu. Tapi kalau yang di sini tuh cerocos, bukan mencerocos, nggak ada. Ya pokoknya itulah ya, saberi. Ngobrol, mengoceh, kayak gitulah. Hai, lanjut ya ichibang, dibaca, lalu diterjemahkan. Renshu no tame ni Nihongo de Niki o kaki suzukete imasu. Untuk berlatih. Iya, untuk latihan. Menulis niki diary. Iya, diary. Menulis diary menggunakan bahasa Jepang. Ya, betul ya. Jadi untuk latihan saya terus menulis diary dalam bahasa Jepang. Ii desu ne. Hai. Dewa 2番. Nihon ni sumugaikokujin wa dongdong suzuketeimasu. So desu ne. Dondong fue tsuzuketeimasu. Dari fuemas ya. Fuemas ini fueru. Fuemas ini meningkat. Fuemas. Fueru. Bentuk golongan 2. Lawannya adalah herimas. Heru. Menurun. Jadi menambahkan. Bukan menambah. Meningkat. Hai. Fuemas. Kanjinya yang fuemas. Kalau menambahkan nanti ada pakai kanji fuemas juga, tapi ada gabungannya. Fuemas ini ya. Itu meningkat. Kalau lawannya adalah herimasu. Hai. Herimasu. Menurun.
Oke, jadi kalau ini fue tsuzuketeimasu, coba artinya dari awal. Nihon ni sun dekai gai kokujin wa dong fue tsuzuketeimasu. Di Jepang orang luar negeri yang tinggal di Jepang Iya. Terus menerus meningkat. Iya, terus menerus meningkat, betul. Dondong itu secara step by step, secara pasti, perlahan tapi pasti ya. Dondon fue tsuzukete imasu. Fue tsuzukete imasu. Jadi, そうですよね。外国人は多いんですね、今の日本は。はい。私のところ、先月、外国人、64人、ここで住んでいます。でも、もともと、どんどん、増えて続けています。今は80以上。80人以上？はい。それは、その町のことですね。会社じゃないね。そう。会社じゃない。町です。そっか。全部は仕事のためですね、やっぱり。と思う。いやいや。ここで、そうですね。町ですから、多分、仕事のため。そうですね。Jadi saya tuh punya teman orang Jepang, baru ketemu juga di bulan Februari kemarin ya, Februari Maret kemarin dia kebetulan di Jakarta. Terus saya ketemu, dikenalin sama teman Jepang yang lain juga. Terus ketemu, dia asli Hokkaido, tapi dia itu kuliahnya di Oita, Beppu, di Oita-ken, di bawah, di agak selatan. Dia kuliahnya di EPU, di Beppu. Tapi neneknya atau orang tuanya saya lupa, pokoknya dia tuh aslinya adalah orang Hokkaido. Lalu dia bilang kalau dia bukan di Asahikawa tapi sebelah-sebelahnya, jadi kayak ada kawa-kawanya juga. Saya lupa nama kotanya apa, tapi bukan Asahikawa. Kan kalau selain Sapporo itu yang agak gedean Asahikawa ya. Demo adalah tonari no Asahikawa. Tonari? Asahikawa janai desu ne. Mungkin tonarinya, jadi bukan di Asahikawa. Choto mura desu. Tabun mura, karena dia bilang neneknya itu punya lahan pertanian. Lalu dia ada orang Vietnam yang jadi kerja di sana selama 2 tahun kayak gitu. Mungkin murah ya. Tapi emang iya sih, Sensei, di Hokkaido banyak banget yang nanam. Ya. Yang suka nanam. Iya, karena memang emang kualitasnya memang di sana mungkin karena dingin ya. Saya juga nggak tahu sih, kan emang kalau di Indonesia juga lahan-lahan yang perkebunan kayak gitu itu di dataran tinggi ya. Cuman emang mungkin tempat kita Bandung juga banyak ya. Iya, bisa. Kalau saya daerah Jawa Barat nggak ngerti. Kalau mungkin daerah Cicinya itu kan perkebunan teh, kayak di Malang kan juga sama ya. Sama-sama sejuk. Jadi kayak di Malang tuh perkebunan tehnya ada, kebun buat tanam-tanam sayur mayur juga di Malang tuh ada, di Batunya lebih tepatnya. Jadi ya memang daerah dataran tinggi yang sejuk itu biasanya memang cocok untuk dibuat bertanam. Biasanya gitu sih memang. So desu ne. Terus di Hokkaido juga lebih banyak universitas yang kayak perhewanan. Iya, peternakan ya. Karena memang peternakan susunya juga kan keju yang enak, yang susu yang enak dari Hokkaido.
Jadi rasa susu yang gurih, rasa keju yang gurih, itu tuh rasanya kalau di Jepang tuh kalau ada tulisannya Hokkaido Sei gitu ya, made in Hokkaido, Seisang, jadi produk of Hokkaido itu udah pasti kayak produk yang bagus kayak gitu. Itu Sei Hokkaido Seisang. Seisang itu dari kanjinya Seihin. Sei-nya iya yang sei tadi. Chigau kana? Ini ya, Seisang yang ini ya. Saya lupa. Bentar. Kalau sei itu memang biasanya untuk negara sih, sorry. Iya, production ya. Jadi harusnya pakai sang ya kayaknya ya. Iya. Jadi misalnya kayak kalau Hokkaido, saya lupa adanya di mana. Tapi kayaknya gini deh. Misalnya kayak gini deh jadinya. Hai. Ya, Iya. Hokkaido. Sang. Iya, itu biasa kayak gitu kanjinya. Iya. Itu produk. Jadi kalau domestik biasanya pakai itu. Tapi kalau misalnya luar negeri itu gini, Nihon Sei. Nihon Sei. Misalnya kayak gitu. Sedangkan tadi Hokkaido Sang. Sang. Jadi kalau misalnya made in Indonesia itu Indonesia Sei. Tapi kalau misalnya itu tadi Hokkaido Sang atau misalnya Fukuoka produk of Sang. Iya. Iya, soalnya sering ketemu kanji itu Hokkaido Sang. Iya. Itu maksudnya produk of Hokkaido kayak gitu jadinya. Kalau yang Nihon Sei itu made in Japan, made in Indonesia kayak gitu. Oke, lanjut Sangbang, Yongbang. Sang. Sakikara wa o kake suzukete iru kedo daremo denai. Hai. Dari tadi terus menerus menelpon tapi tidak ada yang mengangkat. Betul, pas. Betul. Jadi dari tadi saya terus menerus menelepon tetapi tidak ada yang mengangkat. Jadi derunya di sini tuh artinya yang mengangkat ya. Betul. Iya. Yongbang. Tapi bisa kan dari demo kakenai? Kalau kakeru itu kita yang menelepon. Jadi denwao shimasu itu artinya denwao kakemas. Kita yang menelepon. Tapi kalau kita yang mengambil telepon, kita yang menjawab, itu demas. Gitu. Dari mau demasen. Tidak ada yang mengangkat. Gitu. Sugi. Hai, Yongbang. Asiga totemo Asiga totemo itakata demo nijikan aruki suzuketa. Ini bahkan bisa jadikan bentuk lampau, bentuk kakoke, bentuk lampau ya. Suzukemashita, suzuketa. Jadi di sini di awal di yang kalimat 1 yang pertama ya, asiga totemo itakata. Asiga totemo itakata. Kita kata itai ya. Asiga totemo itai. Tapi karena sudah lampau jadi itakata. Asiga totemo itakata. Demo tapi 2時間歩き続けた。2時間歩き続けました。 Berarti dia tetapi aruki tsuzuke mashita. Apa itu? Aruki tsuzuke mashita.
2 jam terus menerus berjalan kaki selama 2 jam. そうですね。歩き itu berjalan kaki, betul. 歩き続けました。 Ini kan dia lagi cerita. Kenapa demo? Jadi kayak walaupun kondisinya sakit, kakinya sakit, asi ga totemo itakatta. Kakinya tuh udah sangat sakit, tapi saya teruskan itai no de gitu kan, itakatta kedo, walaupun sakit tapi kontradiksi kan di sini, tapi saya terus berjalan selama 2 jam. Oh, kalau itu enak. Itai kedo. Lebih ke kedo. Itakatta kedo gitu kan. Demo 2 時間. Iya. So desu ne. Ini kayaknya emang bahasa percakapan ya, bukan bahasa yang kalimat enak gitu ya. Demo 2 時間 aruki tsuzuketa, tapi 2 jam. Jadi kayak ini tuh untuk bukan melebaikan apa ya? Cerita biasa ya, Sensei, nggak memikir. Iya, kalau kita cerita biasa kan kita kadang logika kalimatnya itu agak kacau, agak aneh ya. Aku tuh kakinya udah sakit banget, tapi aku terus jalan selama 2 jam kayak gitu. Iya. Itu enak sih didengar. Yap. Sugi. Toyu. Nani toyu. Toyu. Kino aroi. Kino aroi. Toyu. Restoran ni ittekimashita. Yap. Jadi kalau ada kurung gitu ya, itu artinya kan tanda kurung ya, kotak, kurung kotak itu ya. Itu artinya maksudnya adalah bukan bahasa yang kita familiar ya, atau itu memang judul, atau itu nama. Nah, di sini adalah apa berarti? Aroi toyu restoran. Berarti apa? Oh, nama restoran? Iya, tapi kalau di kalimat ini gimana? Kino aroi toyu restoran ni ittekimashita. Kemarin datang. Pergi. Pergi ke restoran. Ini jadinya kayak pergi mendatangi ya, pergi mendatangi restoran yang maksudnya yang bernama kalau di sini jadinya. Yang bernama Aroi. Toyu restoran. Jadi di sini aroi itu sama dengannya apa? Toyu ini sama dengan ya artinya. Sebenarnya kalau di kita tuh toyu tuh sama dengan aroi sama dengan restoran. Aroi toyu restoran kan gitu. Jadi kemarin saya pergi mendatangi restoran yang bernama Aroi. Ini restoran. Kalau misalnya kita mau bilang Guputa toyu hito. Guputa toyu tai no hito. Misalnya. Orang Thailand yang bernama Guputa. Kan gitu. Mira toyu Amerika no hito. Atau di sini boleh Mira-san toyu kaisha. Toyu hito shiteimasu ka? Atau Mira. Biasanya memang tanpa embel-embel sang ya. Misalnya, Mira toyu hito shitemasu ka? Mira toyu Amerika jin shiteimasu ka? Kayak gitu. Jadi ini yang bernama. Toyu Indonesia jin shiteimasu ka? So desu ne. Itu? Tare? Iya, itu betul. Ya, betul.
そうだよね。では2番、2番。フトセレ、Fu? Futo, Futo, betul. Futo, Sare, sa, Sa, ada 2. Jadi ru ya kalau itu ya. Futo saru. Futo saru. Futo Saru to Iyu, Subong, Supo. Ini po, bukan po. Supo. Supo, Ci, Tsu. Tsu. Su, Sports. Futsal. Tahu ya futsal ya? Futsal lo kan? Oh, Futo Saru, Futsal. Toyu sports. Supotsu, Ga Supotsu, Ga, hayatteimasu. Hayateimasu. Hai, tren. Hayatteimasu tuh hayarimasu, hayaru, tren. Oh, Hayaru, tren. Artinya ini bisa 2 cara baca. Jadi kalau dia hayaru, ini artinya tren ya, hayaru. Hayaru, hayarimasu. Iya. Tapi kalau ini ryuko suru. Ryuko suru. Bukan ryoko ya, hati-hati. Tapi ryuko. 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 Hayaru itu tren. Ryuko suru. Ini juga tren, tapi memang yang satunya hayarimasu, yang satunya ryuko shimasu kayak gitu. Ya, ryuko. Ryuko. Kalau yang ryuko ini bisa dipakai untuk kata benda. Ya, kalau yang ryuko, karena kan suruh kan, shimasu kan bisa dipakai untuk kata benda. Tapi sebagai kata kerja, dia adalah hayaru, hayarimasu. Jadi kanjinya sama, cara bacanya beda. Artinya sama. Cuman yang satunya penggunaannya untuk kata kerja, yang satunya untuk kata kerja yang bisa jadi kata benda. Hayaru dan ryuko suru. Betul. Yuk. Jadi emang unik ya, bahasa Jepang tuh semakin kita tahu banyak, kita semakin banyak nggak tahu. Maksudnya hal-hal yang kayak gini-gini ini banyak. Jadi kayak yang kanji tapi cara bacanya itu nggak sesuai sama kaidah kunyomi onyomi. Itu ada kayak gitu kan, kanji-kanji yang cara bacanya beda. Atau kayak kata kanji-kanji yang kayak gini, ryuko sama hayaru. Karena kalau yang kanji ini memang secara bacanya adalah ryuko. Nah, hayaru ini dia dibikin gitu. Bukan kunyomi, bukan onyomi kayak gitu. Karena ini nagare iku kan, nagare iku. Kanjinya sebenarnya adalah kanjinya nagareru sama ikimasu. Onyominya adalah ryuko. Nah, cuman di sini dibikin satu bahasa baru yang artinya adalah hayaru. Artinya bukan pergi mengikuti alur, bukan, tapi adalah artinya tren. Jadi kalau yang nomor 2 ini coba diartikan adalah sang futsal to yu sports ga hayateimasu. Tren. Oh, futsal? Iya. Oh, iyo. Dan? Bukan dan. To iyu. Futsal to yu sports. Jadi diterangkan kan ini. Futsal maksudnya futsal sama dengan sepak bola? Bukan. Jadi di sini maksudnya sama dengan itu bukan diartikan secara bahasanya sama dengan, bukan. Tapi futsal itu apa sih? Dia termasuk dalam sports kan? Jadi olahraga yang bernama futsal. Paling enak sih memang bernama ya. Futsal yang bernama sepak
bola. Sports, bukan sepak bola. Sports. Olahraga. Sport yang bernama futsal. Atau di sini yang disebut juga bisa kan? Olahraga yang disebut futsal atau yang bernama futsal sedang tren. Ya, sedang tren, sedang booming, sedang tren. Jadi, futsal toいうスポーツが流行っています。Olahraga yang bernama futsal sedang tren. Olahraga yang disebut futsal juga bisa. Kayak tadi kan ohanami to you event yang bernama hanami. Kayak gitu. Iya, restoran yang bernama Aroi, kan kayak gitu. Guputa to you Taijin, orang Thailand yang bernama Guputa, kan kayak gitu. Hai, Sangbang ya. Sangbang, Yongbang, 10 menit lagi. Barang Bukan ba, tapi Pak. Borantia. Borantia Kyoshitsu ni Noriko Toiyu Gawakai. Toiyu Kawai. Bukan angna. Onanoko ga imasu. Hai, ini tadi yang saya sebutkan ya. Nama orang kan Borantia Kyoshitsu ni, di kelas relawan. Borantia itu volunteer, relawan. Borantia Kyoshitsu ni Noriko toyu kawai onanoko ga imasu. Ada cewek, ada anak perempuan cantik atau ada anak perempuan lucu yang bernama Noriko. Noriko. Jadi namanya adalah Noriko ya. Borantia Kyoshitsu ni, di kelas relawan ada onanoko ga imasu kan? Ada anak cewek yang bernama Noriko. Gitu. Jadi kan di sini ada cetak tebalnya itu Aroi Toyu restoran. Ini nyambung. Aroi restoran, futsal sports, Noriko onanoko. Kan kayak gitu. Jadi ini yang dibilang sejajarnya, sama dengannya. Aroi itu tadi sama dengan adalah restoran. Futsal itu sama dengan adalah sports. Kayak gitu. Tapi bukan sama dengan kita terjemahkannya sama dengan gitu, bukan. Sejajarnya. Hai, Saigo. Yongbang. Pere to iu saka sensu o shiteimasu ka? Saka senshu. Ini kita kemarin di kelas Dokai yang samaan Ilmasang ada ya senshu. Hai. Apa ya? Sports wo suru hito desu. Sports wo suru hito. Taichi-ai ni deru hito. Sensu. Pemain sepak bola yang bernama Pere. Pere. Temas kan? Apakah kamu tahu pemain sepak bola yang bernama Pere? Ya, betul. Temas ka? Shiranai ne. Shiranai. Shirimasen. Pere. Tabun Italia no hito. Coba saya cek. Pere. Kadang iya Pele. Pele. The king of football. Wow. Tapi memang sudah lama. Lahirnya aja tahun 40 lahirnya. Brazil Kak. Brazil. Iya sih, memang sih. Kalau olahraga sepak bola itu Brazil bagus ya. Bukan Italia.
Afrika ke Brazil Jin. Jadi orang Brazil yang keturunan Afrika. The King of Football. 知らないです。そうですよね。Yaitu Pele to yu sakkar senju. Pele kayak gitu. Misalnya apa lagi? Mayumi Itsuwa to yu kashu. Bisa kan? Itsuwa Mayumi yang Kokoro no Tomo itu. Atau Kokoro no Tomo to yu uta shite imasu ka? Kayak gitu. Tahu nggak lagu yang judulnya Kokoro no Tomo? Tahu nggak penyanyi yang Mayumi Itsuwa? Kayak gitu. Oke ya? Daijoubu ya. Jadi ini tadi 4 pola kalimat baru. Ya nggak baru sih, maksudnya yang sudah pernah kita pelajari 2 sebelumnya ya. Dan yang baru yang Suzukeru sama Toyu. Nah lalu nanti ini saya kasih soalnya, tapi saya screenshot aja, saya tampilin ini, saya kasih ke Anzala-san. Nanti hima no toki, jadi di saat luang ya, di saat luang sparing waktu, luangkan waktu untuk kerjakan soal yang sesuai sama bab ini. Ini ada sekitar 10 kok, cuman 10 kok. Ya, cuman 10 nanti kita bahas. Bukan, ya kalau misalnya ada yang salah kita bahas, tapi kalau nggak ada yang salah, nggak kita bahas. Tapi ininya nggak saya kasih ya, jadi supaya jelasan review dulu, mengingat dulu. Materinya ini nggak saya kasih. Nanti setelah itu udah dikumpulin baru saya kasih kayak gitu. Jadi nanti saya kasih screenshotnya dulu ya. Langsung saya via WhatsApp aja mungkin ya. Lalu Anjala-san mengerjakannya boleh ketikkan, maksudnya diketik, dibikin dokumen gitu, soal jawaban boleh. Kalau mau tulis dan tulisan itu difoto pakai kamera scanner boleh. Jadi saya bebaskan sih kalau caranya. Mau tulis boleh, ketik boleh, tapi soal jawaban gitu kan. Nah ini langsung aja soalnya ditulis, langsung ambil 1, 2, 3, 4 tuh pilih 1, langsung masukin jawabannya. Kayak gitu kan. Itu saya bebaskan kalau yang itunya. Lalu sebisa mungkin kalau udah selesai langsung dikumpulkan. Jadi saya juga bisa langsung coba cek kayak gitu. Hoka ni wa nanka shitsumon arimasu ka? Hoka ni shitsumon arimasu ka? Aru kedo, aku sih kalau dari saya sih masih belum terlalu paham yang Toyu. Kabung, atashi ibunde. Boleh, iya, boleh. Atau mungkin nanti kalau udah lihat ininya, udah lihat, mungkin gini, coba dulu, Anjala-san ukur dulu. Kira-kira setelah ini, atau besok pagi gitu ya, coba langsung langsung dikerjakan soal ini. Tadinya sih mau saya bahas di saat ini ya, maksudnya kita langsung aja, tapi kayaknya nggak enak juga. Dan memang ini menurut saya sih, kita kurang waktu juga ya, ini udah pas 1,5 jam. Jadi ini buat Shukudai. Jadi setidaknya kalau ini jadi Shukudai itu Anjala-san masih ingat kepemahamannya sampai mana itu bisa terukur gitu loh. Hai. Kalau langsung seperti ini di saat kondisi real time kita lagi kelas, kalau nggak ngerti kan kecenderungannya langsung tanya. Iya. Iya kan? Nah, kalau menghindari itu coba kerjakan sendiri, kumpulkan. Kalau salah bahas. Jadi saya pun juga mengukurnya gampang. Oh ini ngerti, ini nggak ngerti, kayak gitu.